Diam dan sabar ternyata nggak selalu bikin orang berhenti meremehkan kita. Kadang justru ada cara lain yang lebih kena secara psikologi untuk membuat mereka merasa kecil dengan cara yang halus. Sebelum itu, selamat datang kembali di channel saya. Jadi sambil nemenin aku me time, kita cerita-cerita lagi ya teman-teman. By the way, ini aku udah rada kesorean banget me time ya, nggak kayak biasanya. Dan ini dari sore transisi mau ke senja ya. Tapi namanya me time itu sudah suatu kebutuhan, jadi gaskan aja. Biasanya kalau sudah jam segini, aku itu baru balik dari kafe. Ini kebalikannya, aku baru datang. But it's okay, hari ini kafenya rame banget ya. Semakin sore semakin rame, apalagi kalau sudah malam ya. Pasti kafe ini sudah penuh sama anak-anak muda. And next, kembali ke topik. Hidup ini kita nggak pernah benar-benar bisa ya memilih akan bertemu dengan siapa. Selalu ada momen kita dipertemukan dengan orang-orang yang sulit dan rumit, yang diam-diam nggak suka sama kita, yang diam-diam memilih menjatuhkan kita dari belakang, mulai dari menjelekkan, memutar cerita, sampai meremehkan kita tanpa alasan yang jelas ya teman-teman. Ya, memang begitu dinamika hidup. Kita nggak bisa ngatur semua orang untuk suka sama kita. Dan kalau orang sudah nggak suka, ya kadang mereka bisa aja sengaja ngusik. Seolah baru ngerasa puas kalau lihat kita jatuh atau tetap ada di bawah mereka. Tapi daripada kita terus tenggelam dalam pikiran-pikiran kita sendiri, merasa terus overthinking, sedih, dan terus mempertanyakan kenapa mereka sampai nggak suka sama aku. Apalagi sampai pernah kamu mikir gini, apa ya yang harus aku lakukan supaya mereka bisa nerima aku lagi? Berhenti ya teman-teman. Jangan pernah menurunkan value diri kita hanya untuk masuk ke tempat yang memang nggak pernah menghargai kita. Karena semakin kita memaksa, semakin kita yang terlihat butuh, di mata mereka kita tetap akan terlihat rendah. Dan orang-orang yang melihat kamu terlalu butuh mereka, itu jarang banget ya benar-benar akan menghargai kamu. Jadi kalau ada orang yang gak suka, ya sudah. Aku pernah ya dengar orang bilang gini, kalau kita diremehkan, kita cukup diam aja, sabar, katanya nanti mereka bakal capek sendiri. Itu mungkin benar di beberapa situasi, tapi di aku gak selalu begitu teman-teman. Aku pernah diam cukup lama, berusaha sabar, gak ngerespon, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku makin diremehkan, tapi bukan cuma di belakang, di depan pun mereka berani. Dan itu aku biarkan ya bertahun-tahun, sampai akhirnya aku sadar. Kalau aku terus diam tanpa batas, mereka akan terus meremehkan aku dan menganggap aku kecil. Akhirnya ada satu momen di mana aku berdiri ya untuk menunjukkan bahwa aku juga punya batas. Dan saat aku mulai berani bicara ke mereka, gak banyak kalimat tapi tepat sasaran ya. Dan semenjak saat itu mereka gak berani sembarangan lagi di depanku. Omongan mereka lebih terjaga ya, walaupun aku gak tahu apakah di belakang dia masih suka nyerang aku, tapi aku gak peduli. Selama di depanku dia nggak macam-macam, itu sudah oke. Ternyata benar ya, bagaimana cara kita memperlakukan diri sendiri, itu akan menentukan bagaimana orang lain juga akan memperlakukan kita. Kadang diam aja nggak cukup, kalau kita nggak sesekali menunjukkan sisi tegas kita. Mungkin ada yang bilang semakin kita merespon, mereka akan makin senang karena kita akhirnya ke-trigger. Tapi di aku justru sebaliknya ya, saat aku mulai berani merespon, mereka jadi lebih jaga sikap di depanku. Mungkin di belakang aku nggak bisa kontrol, tapi setidaknya di depanku mereka tahu batasannya. Karena ya gitu, orang akan memperlakukan kita sesuai dengan batas yang kita izinkan. Dan aku itu biasanya gini ya, kalau aku sadar ada orang yang gak suka sama aku, dan itu konsisten tanpa alasan yang jelas, aku justru jadi lebih memperhatikan mereka. Aku memperhatikan bagaimana hidup mereka, bagaimana cara mereka berinteraksi sama orang, dan apa yang sebenarnya mereka simpan di dalam diri mereka.
Dan dari situ aku ngerti ya, kadang rasa tidak suka itu muncul karena kita punya sesuatu yang mereka belum miliki. Apalagi kalau sehari-hari mereka melihat hidup kita lurus-lurus aja, lebih damai, seolah hidup kita nggak punya banyak beban. Padahal mereka nggak benar-benar tahu ya apa yang kita jalani. Dan manusia itu gampang banget ya menyimpulkan hidup orang lain dari apa yang kelihatan di luar. Dan seringnya orang yang paling sering musik justru orang yang lagi nggak baik-baik aja hidupnya, baik di luar ataupun di dalam dirinya sendiri. Makanya mereka terganggu saat melihat orang lain terlihat lebih damai, walaupun itu belum tentu sepenuhnya benar. Jadi ya intinya masalahnya nggak selalu di kita ya teman-teman, tapi di apa yang mereka rasakan tentang hidup mereka sendiri. Makanya karena hatinya nggak tentram, jadi dia pengen menyalurkan ketidaktentraman hatinya itu juga ke orang lain. Biar orang ngerasain juga nggak enaknya hidup kayak dia. Tapi tahu nggak, yang diam-diam paling bisa bikin mereka itu kena dan bikin mereka jadi kehantam ya secara psikologi. Itu saat mereka melihat diri kita bahagia teman-teman. Hidup kita upgrade terus, punya pencapaian-pencapaian yang bisa dibanggakan, dan mereka melihat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Apalagi dalam proses mencapainya, kita sama sekali nggak melirik ke arah mereka. Dan kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk fokus ke hidup kita sendiri. Pelan-pelan kita bertumbuh, dan itu yang akan paling terasa di mereka. Tapi di sisi lain, aku juga pernah mikir gini ya, aku kan pernah ya melawan mereka sekali. Tapi setelah aku lihat lebih dalam, mereka hanya sedang berjuang dengan hidupnya sendiri. Dan ya, semoga seiring waktu mereka bisa berdamai dengan hidupnya dan tidak lagi fokus melihat keluar.